Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kepada Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Revani Agustia, NIM 19042030. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di Kenagarian Simpang Kapua, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota, dengan dosen pengampu Ibu Arta Dini Akmal, SAP MPA. 30. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan observasi pemerintahan nagari, di mana pada observasi kali ini kami memilih di nagari Simpang Kapua, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota. Dengan tema penyelenggaraan pemerintahan di Kenagarian Simpang Kapua, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota. Yang pertama, latar belakang pemerintahan nagari berdasarkan keputusan Provinsi Sumatera Barat untuk kembali ke bentuk pemerintahan nagari yang dilatar belakangi oleh harapan untuk mewujudkan tujuan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu meningkatkan pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menjadikan nagari lebih kompetitif. Pola pemerintahan nagari memiliki kelebihan dan dianggap sebagai sumber daya yang signifikan bagi pemerintahan nagari dalam mencapai tujuan pembangunan. Modal pembangunan tersebut adalah anak nagari, pemerintahan suku, sifat orang Minang, dan kondisi orang nagari. Pemanfaatan modal milik nagari akan meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat di suatu nagari tersebut. Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintahan nagari. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat secara genealogis dan historis yang memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah, serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, yakni adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Selanjutnya, pemerintahan nagari merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Diselenggarakan oleh Kepala Nagari atau Wali Nagari bersama perangkat nagari serta unsur kerapatan adat nagari. Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintahan nagari. Dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan nagari berpegang pada norma yang ada di dalam masyarakat adat tentang bagaimana berpemerintahan. Norma ini diadopsi dari norma-norma yang berlaku pada pemerintahan adat. Selanjutnya, mengenai isu strategis pemerintahan nagari. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian terpenting dalam dokumen RPJM Nagari karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang terdapat di dalam nagari yang bersangkutan. Dalam isu strategis pemerintahan nagari, permasalahan diuraikan dalam beberapa pokok pembangunan nagari. Yang pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh lemahnya mentalitas dan kepribadian masyarakat, termasuk para pemimpin formal dan non-formal. Rendahnya etos kerja dan redupnya semangat kebersamaan dalam gotong royong. Seiring perkembangan dunia, pengamalan dari adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah mulai memudar. Arus globalisasi melalui peran komunikasi dan jalur informasi modern, batas-batas sosial semakin kabur. Bahkan keberadaan fungsi dan peran dari Tigo Tungku Sejarangan pun semakin memudar. Hubungan mamak dan kemenakan semakin menipis, baik dalam kehidupan sehari-hari, kedudukan nilai agama pun yang semakin jauh dari norma yang berlaku. Selanjutnya, isu strategisnya terkait dengan belum optimal pengelolaan potensi nagari.
potensi daerah belum secara optimal dimanfaatkan, baik potensi nagari sebagai agraris, potensi wisata, dan sumber daya alam lainnya. Pengelolaan potensi sumber daya nagari tidak saja melihat dari hulunya saja, akan tetapi pengelolaan tersebut juga disebabkan oleh kurang tersedianya teknologi yang memadai dalam pengelolaan hasil pertanian, lemahnya distribusi dan pemasaran produk, serta pengolahan hasil pertanian yang belum optimal dalam pengembangan produk unggulan nagari. Selanjutnya, isu strategis terkait dengan rendahnya kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik dilihat dari ketepatan, keterlibatan, dan kecepatan pelayanan yang diberikan baik kepada masyarakat umum maupun terhadap aparatur pemerintahan. Rendahnya kualitas pelayanan publik disebabkan oleh belum optimalnya peran dari pemerintahan nagari. Selanjutnya, rendahnya infrastruktur pemerintahan nagari. Kualitas infrastruktur yang belum memadai dilihat dari belum terwujudnya pembenahan infrastruktur pada kawasan-kawasan utama. Contohnya, Pustu membutuhkan rehab berat, saluran irigasi dan parit. Selain itu juga masih banyak lagi infrastruktur yang perlu diperbaiki. Kita masuk kepada pembahasan mengenai Nagari Simpang Kapua. Yang pertama, terkait dengan sejarah nagari. Nagari Simpang Kapua adalah salah satu nagari di antara 79 nagari di dalam Kabupaten 50 kota, termasuk dalam wilayah Kecamatan Mungka. Sepanjang warih dan tutua yang kami terima dari tuo-tuo terdahulu, bahwasannya Nagari Simpang Kapua merupakan suatu wilayah atau dataran dan perbukitan yang banyak ditumbuhi oleh batang kayu kapuk merah atau sejenis kapas untuk kasur dan bantal. Banyak orang yang mencari buah kapuk di lokasi ini untuk dijadikan bahan bantal dan alas tidur. Setiap kali ada orang yang bertanya, kemana hari ini? Maka jawabannya adalah ke lokasi yang banyak kapuknya. Oleh sebab itu, maka Nagari Simpang Kapua hingga sekarang terkenal disebut dengan Nagari Simpang Kapua. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di Simpang Kapua, terdapat beberapa pergantian wali nagari yang terjadi sejak tahun 1933. Yang pertama yaitu Datuk Tandiko, tahun menjabat 1933 hingga 1943. Selanjutnya Khatib Tamin 1943 hingga 1948. Selanjutnya Datuk Bijo 1948 hingga 1955. Selanjutnya M. Datuk Bangso Dirajo hingga 1958. Selanjutnya Khatib Suan, yang keenam Malano, yang ketujuh Ramali, yang ke-8 H. Syarkawi Zaini, yang ke-9 Sahirman R, yang ke-10 Khairi, yang ke-11 Sahirman R Datuk Gadiang, yang ke-12 DRS Irwan, yang ke-13 Feliadi, yang ke-14 Feliadi yang menjabat hingga tahun sekarang, dari tahun sekarang hingga 2028. Selanjutnya, terkait dengan kondisi geografis Nagari Simpang Kapua. Kondisi geografis Nagari Simpang Kapua terdiri dari dataran rendah, daerah bergelombang sampai dengan perbukitan yang memiliki ketinggian hingga 250 hingga 650 meter di atas permukaan laut. Nagari Simpang Kapua memiliki luas wilayah 6.121 hektar yang terdiri dari 8 jorong, yakni Jorong Dusun Nanduo, Jorong Simpang Abu, Jorong Sopan, dan Jorong Simpang Goduang, Jorong Lobuah Tunggang, Jorong Balai Tampuak Pinang, Jorong Koto Tinggi, dan Jorong Kubang Balambak. Selanjutnya, dalam kondisi geografis, Nagari Simpang Kapua
Selanjutnya terkait dengan demografi Nagari Simpang Kapua, di mana jumlah penduduk Nagari Simpang Kapua terdiri dari 1.521 kepala keluarga. Komposisi penyebaran penduduk di 8 jorong Nagari Simpang Kapua dapat kita lihat di tabel yang telah disajikan, di mana yang pertama Dusun Nanduo, jumlah penduduknya 518, Jorong Simpang Abu, jumlah penduduk 906 jiwa, Jorong Sopan 648 jiwa, Jorong Simpang Goduang 645 jiwa, Jorong Lobuah Tunggang 627 jiwa, Jorong Balai Tapi Pinang 702 jiwa, Jorong Koto Tinggi 444 jiwa, Jorong Kubang Balambak 331 jiwa. Sehingga struktur penduduk Nagari Simpang Kapua itu berdasarkan jenis kelaminnya pada tahun 2022 diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Penduduk perempuan berjumlah 1.489 jiwa dan penduduk laki-laki berjumlah 1.495 jiwa. Selanjutnya terkait dengan kondisi ekonomi Nagari Simpang Kapua. Kondisi perekonomian di Nagari Simpang Kapua sebagian besar bergerak di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang didukung oleh kondisi alam dari Nagari Simpang Kapua adalah lahan pertanian yang sangat luas dan sistem irigasi teknis dan perkebunan. Sehingga kondisi ekonomi Nagari yang pertama yaitu pertanian, tanaman pangan seperti padi dengan luas tanam pada tahun 2002 seluas 654 hektar. Selanjutnya diikuti oleh komoditi hortikultura seperti cabai dengan luas tanaman 10 hektar, terung 3 hektar, dan mentimun 4 hektar. Selanjutnya perekonomian di bidang peternakan. Di Nagari Simpang Kapua terdapat berbagai jenis usaha peternakan yang dilakukan oleh masyarakat dan petani. Di antaranya adalah ternak sapi, kerbau, ayam, itik, kambing, ternak itik. Selain itu, ternak ayam petelur dan ayam potong juga menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Nagari Simpang Kapua. Selanjutnya di bidang perkebunan. Di bidang perkebunan yakni perkebunan gambir dan kakao ataupun coklat yang merupakan tanaman perkebunan unggulan bagi masyarakat dan nagari luas areal produktif. Selain dari perkebunan tersebut juga terdapat karet, manggis, pisang, kelapa, pinang. Perkebunan pinang ini sedang banyak diminati oleh masyarakat serta durian yang akan hadir pada musim-musim tertentu. Selanjutnya di bidang perikanan. Dalam bidang perikanan ini, sebagian kecil dari masyarakat petani di Nagari Simpang Kapua memanfaatkan sumber daya alam untuk berusaha di bidang perikanan. Akan tetapi dalam bidang perikanan ini belum terkelola dengan maksimal, sehingga belum tampak ekonomi Nagari ataupun belum menonjolnya ekonomi Nagari di bidang perikanan. Selanjutnya di bidang perdagangan. Usaha perdagangan masih berskala kecil. Sebagian besar itu lebih kepada dagangan harian seperti kedai harian, gerendong sembako, warung kopi dan makanan ringan atau seperti warung gorengan. Selanjutnya kita masuk kepada penyelenggaraan pemerintahan Nagari Simpang Kapua. Baiklah, dalam slide kali ini saya akan menayangkan sebuah foto Wali Nagari, kantor Wali Nagari Simpang Kapua. Di mana dalam struktur pemerintahan Nagari Simpang Kapua ini, Wali Nagarinya Feliadi, Sekretaris Nagari Haryoki AMD, Kasih Kesejahteraan Arifman SAP,
Kasih Pelayanan Suci Handayani SPD, Kaur Keuangan Rosita Aulia SAP, Kaur Perencanaan Wina Susanti SAP, dan Kaur Umum Oyong Pices Irwan SPD. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari Simpang Kapua, di Nagari Simpang Kapua terdapat beberapa lembaga yang setingkat dengan pemerintahan Nagari dan masih berperan aktif dalam pemerintahan. Di antaranya seperti Wali Nagari, Badan Musyawarah Bamus, Kerapatan Adat Nagari, MUNA, LPMN, Pemuda, Bundo Kanduang, dan LPHN. Seluruh lembaga tersebut memiliki peran di dalam APBN dan saling berkoordinasi. Sedangkan dalam bidang keamanan di Nagari Simpang Kapua terdapat Linmas di setiap jorong yang bertugas untuk menyelenggarakan dan menjaga keamanan masyarakat. Peran yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari di Simpang Kapua tidak hanya berasal dari perangkat Nagari, sebagaimana yang terlihat bahwa peran beberapa lembaga seperti Kerapatan Adat Nagari, Badan Musyawarah Nagari, dan Kepala Nagari atau Wali Nagari, beserta perangkat lainnya saling berkoordinasi satu sama lain. Selanjutnya, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, terdapat pula beberapa program yang diselenggarakan oleh Nagari Simpang Kapua. Yang pertama, programnya terkait dengan pembagian BLT, yang kedua ketahanan pangan, yang ketiga bantuan WC yang khusus bagi anak-anak stunting, yang keempat bantuan rumah tidak layak huni, yang kelima pembangunan jalan, jalan yang dimaksud yaitu jalan usaha tani, selanjutnya rabat beton jalan lingkar, selanjutnya program wirid yasinan yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di Nagari. Kegiatan yang dilaksanakan yang sudah rampung berjalan seperti pembagian BLT terlaksana 100%, kemudian rumah tidak layak huni sudah 70% berjalan, dan bantuan WC dengan anggaran 60%. Sedangkan kegiatan pembangunan yang baru dimulai dan dijalankan adalah rabat beton jalan dan belum rampung, namun dalam waktu dekat akan segera dirampungkan. Dari seluruh program tersebut, peran dari lembaga-lembaga juga berperan penting dalam pelaksanaan program-program Nagari di Simpang Kapua. Baiklah, dalam bidang sosial budaya, peran lembaga-lembaga dalam pemerintahan Nagari juga terlihat dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Nagari Simpang Kapua, yakni dalam kegiatan randai, silat, dan saluang yang dilaksanakan sekali seminggu, dan juga ada adat Salingkan Nagari yang masih tetap lestari di Nagari Simpang Kapua. Kegiatan ini masih di bawah pengawasan pemerintah dan lembaga adat dengan tujuan untuk dapat melestarikan adat dan budaya Minangkabau dalam kehidupan bermasyarakat khususnya bagi para pemuda. Pemerintahan Nagari Simpang Kapua terus melatih dan mendidik generasi muda untuk selalu dekat dengan adat yang mereka miliki, dengan memberikan pelatihan adat seperti pasambahan atau merutinkan latihan randai bagi para pemuda dan pemudi di Nagari Simpang Kapua. Selanjutnya terkait dengan persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari Simpang Kapua. Yang pertama, tantangan ataupun persoalan dalam menjalankan visi dan misi Wali Nagari di pemerintahan Nagari Simpang Kapua. Pada Nagari Simpang Kapua, dalam mencapai visi dan misi dibentuklah RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, untuk jangka waktu 6 tahun, dan untuk mencapai RPJM tersebut dibentuklah RKP per tahun, di mana
dalam RKP ini terdapat daftar usulan-usulan dari kegiatan nagari yang akan dilakukan dalam tahun yang dimaksud. Dalam RKP tersebut akan rampung diadakan musyawarah terlebih dahulu di nagari, mulai dari tingkat jorong dan berlanjut ke tingkat nagari. Selanjutnya, nagari akan merekap seluruh hasil-hasil musyawarah, di mana kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi wali nagari akan dilakukan sesuai prioritasnya. Adapun dalam kegiatan prioritas ini terkait kepada mencakup bidang pembangunan, bidang pembinaan, dan bidang pelayanan. Dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan Kasih Pelayanan, bahwa dalam penyelenggaraan visi dan misi wali nagari, pemerintahan Nagari Simpang Kapua ini tidak menemukan adanya tantangan karena telah dibentuk RPJM dan RKP berdasarkan hasil musyawarah dengan pihak jorong dan pihak nagari. Selanjutnya persoalan dalam masyarakat terkait dengan pembagian bantuan langsung tunai ataupun BLT. Bantuan langsung tunai ini bersifat belum merata dibagikan kepada masyarakat karena hanya orang tertentu saja yang mendapatkannya. Hal tersebut menimbulkan kesalahpahaman dari masyarakat terhadap pemerintah nagari Simpang Kapua. Sementara data masyarakat penerima BLT ini bukanlah dari pihak nagari yang mengeluarkannya. Nagari hanya mendata dari DTKS dan dikirim ke pusat, maka pihak dari pusatlah yang mengeluarkan nama-nama penerima BLT tersebut. Akan tetapi masyarakat selalu beranggapan bahwa penerima BLT ini adalah nama-nama yang diusulkan oleh nagari, sehingga terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintahan nagari. Di sisi lain, pemerintahan nagari pun sulit untuk meyakinkan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana sistem dari penerima BLT tersebut. Selanjutnya, kendala terkait dengan sengketa adat. Selalu adanya sengketa adat seperti tanah adat nagari, namun yang berefek besarnya tidak ada. Dan dalam menghadapi sengketa tersebut dilakukan musyawarah dengan memanggil perwakilan dari kerapatan adat nagari dan pihak yang bersangkutan. Dalam nagari ini, peran dari 3 tungku sejarangan masih terlaksana, meskipun tidak sekental yang dahulu. Selanjutnya, masalah terkait dengan kebencanaan. Di Nagari Simpang Kapua, seringnya terjadi bencana banjir. Bencana banjir selalu terjadi di setiap akhir tahun dan berdampak terhadap rumah masyarakat, sawah, kolam, dan peternakan. Dalam bencana lainnya yang pernah terjadi yaitu angin puting beliung yang menimpa beberapa rumah warga. Dan peran dari nagari yaitu memberikan bantuan berupa bahan material kepada masyarakat yang terkena musibah tersebut. Selanjutnya, permasalahan terkait dengan kendala perangkat nagari dalam menjalankan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas ataupun penyelenggaraan pemerintahan selalu terkendala akibat adanya peraturan yang terus berubah-ubah dari pusat, baik peraturan bupati maupun peraturan daerah, sehingga akan berpengaruh pula dalam sistematika pengerjaan suatu kegiatan atau program di dalam pemerintahan nagari. Dalam permasalahan-permasalahan tersebut, langkah yang dilakukan oleh pemerintahan nagari yaitu dalam setiap kegiatan Nagari Simpang Kapua diawasi oleh tim pemantau dari Babinsa, Kamtibmas, tokoh masyarakat, dan juga badan musyawarah yang bertugas untuk memantau jalannya kegiatan pemerintahan serta keterlibatan masyarakat dalam partisipasi dan keikutsertaan di setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Nagari Simpang Kapua.
dalam solusi yang dapat diberikan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di Nagari Simpang Kapuk. Yang pertama dalam penyaluran bantuan langsung tunai. Nagari sebagai institusi terbawah yang berhadapan langsung dengan masyarakat harus melakukan peninjauan ulang terhadap masyarakat penerima BLT. Proses seleksi masyarakat yang didasarkan pada kriteria yang telah disusun oleh pemerintah nagari harus dilakukan secara transparansi agar penetapan masyarakat itu sesuai dengan sasarannya dan sesuai dengan kriteria tanpa adanya unsur nepotisme. Selanjutnya dalam menghadapi peraturan bupati maupun peraturan daerah yang terus berubah-ubah sehingga pelaksanaan tugas perangkat nagari tidak efisien, maka diperlukan suatu aturan yang memiliki kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Kesesuaian antara materi dan jenis muatan dapat dilaksanakan kedayagunaan dan kehasilgunaannya, kejelasan rumusan serta keterbukaan. Selanjutnya dalam sengketa adat, dalam menghadapi sengketa adat di Nagari Simpang Kapua, solusi penyelesaiannya dilakukan melalui negosiasi, yaitu adanya kompromi antara pihak-pihak tanpa mengundang kehadiran pihak ketiga. Selain itu juga diselesaikan melalui konsiliasi dengan mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Selanjutnya terkait dengan solusi persoalan penanggulangan bencana. Upaya penanggulangan bencana di Nagari Simpang Kapua itu dari pihak Nagari berencana untuk normalisasi sungai dan juga pembangunan tembok penahan banjir atau disebut dengan bronjong. Sedangkan untuk daerah yang terdampak bencana, Nagari telah memberikan bantuan berupa bahan material kepada masyarakat dan bantuan sosial lainnya. Baiklah, mungkin sekian penjelasan saya terkait hasil laporan observasi pemerintahan Nagari Simpang Kapua, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun penyampaian saya yang tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.